Kita panggil Magna ganti mic. Kamu enggak bukan. Oke. Oh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali ya penontonnya. Mbaknya yang di sana, eksotis sekali. Itu JKT 46 atau BNI 48. Penontonnya keren-keren ya, sana eksotis. Masnya ini eksentrik ya. Sebelahnya expired ini mas. Ini kelahiran tahun berapa mas? 98, sebelum Masehi. Oh ya. Dulu SMA gurunya IPS Aristoteles. Wah banget nih. Baca di kelas sama umur foto mas. Ya. Gimana mas? Merasa lebih muda 3 hari? Gak apa-apa. Ya. Malam ini kita akan menampilkan 4 komik yang tentu saja hebat-hebat. Biarpun mereka muda, tapi saya tua. Kalimat ya. Biarpun mereka masih muda, tapi mereka menunjukkan bakat yang luar biasa. Langsung saja akan saya perkenalkan dan akan saya panggilkan yang akan tampil pada malam hari ini. Yang pertama dari grup Pajero, pasangan JJ Rossi. Mana pendukungnya? Profilnya ya, Pajero ini terdiri dari 2 orang, JJ dan Rossi. JJ ini memegang rekor 2 kali menang, 1 kali kalah, 4 kali bertanding. Wah. Oh keliru saya. Berarti 1 kali lagi seri. Untuk Rossi 4 kali menang, 2 kali kalah, 1 kali izin, 2 kali tanpa keterangan. Ini dia, kita tampilkan dengan tepuk tangannya boleh lah. Pajero. Ini dari grup Pajero ya, pasangan JJ Rossi. Rossi ini nama panjangnya mirip makanan ya, Sari Rossi. Oke, kita tampilkan grup yang selanjutnya. Ini terdiri dari 2 orang ya, Michael dan Fadil, disingkat MILF. Michael Love Fadil. Untuk profilnya saya akan katakan saja ya. Michael ini komik made in China, tapi KW. Dengan rekor 4 kali menang, 2 kali seri, 1 kali kalah, garansi 2 tahun dan beli 10 berarti 1. Kayak balon. Yang satunya Fadil. Fadil ini gemuk ya, beratnya sekitar 36B. Maksudnya 36 bruto ya. Betul. Fadil ya, dengan berat segitu. Rekornya itu, ini pertandingan ya, 7 kali menang, 2 kali seri, 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Ini dia, tim MILF.
yang duluan. Dia gemuk ya, sukanya makan nasi padang, tapi padang pasir. Kok? Ya, kalian merapat dong, merapat sini. Ya orangnya yuk. Ya wis kita ngomong. Sebelum pertandingan ini ada peraturan yang harus kalian taati. You know? Ya, no. Asisten. Dia terang kakak di son, kakak bapak anak lu son. Mat, tekul kurun. Sini. Makasih ya, kamu sudah jadi pelopor berlalu lintas yang baik. Kursi yuk, ini nanti bawakan lagi yuk. Temok. Ya, ini barang nikah dia apa di padiannya. Saya akan membacakan peraturan pertandingan LOTR atau Love of the Ring. Yang pertama, dilarang membawa senjata tajam setajam sindiran mantan. Apa? Yang kedua, bagi cewek ya, Rosi dengarkan. Dilarang memakai rok mini, apalagi mini kompo. Yang ketiga, dilarang saling tukar menukar alat tulis, alat berat, atau alat vital. Ini yang buat ini. Ini yang buat ini. Saya cuma ya membaca. Yang keempat, apabila dalam keadaan darurat, penonton dipersilakan keluar tanpa menunggu perintah, apalagi menunggu kepastian. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Son. Kita lihat surat-suratnya, Pak. Sana. Oke, kalian sudah siap? Siap? Udah mulai. Ini persiapannya apa aja ini? Saya kebetulan sudah dibawakan bekal sama mama. Dan kebetulan mama minta pulsa. Anak mami ya kamu? Kamu anak apa? Ayo kamu. Apa persiapannya? Saya telah mempersiapkan mas kawin seperangkat alat sholat. Kalian jadi mau nikah beneran ini? Berarti kamu servis nikah gitu. Kamu persiapannya apa? Saya mandi kembang. Mandi kembang? Kembang kenangan. Kamu? Buat I'm ready to ride. Oh, I'm ready to ride. Aku siap nunggu. Ini siapa dulu? Salaman dulu. Biar battle kalian salaman. Bukan gitu, bro. Ini, yuk salaman. Oh yo, salaman dulu. Taruh bodoh ya. Yuk salaman dulu. Oke, siapa mau duluan? Oh ini tos dulu galau. Nah ini sudah tak capek. Oh saya udah. Kamu milih apa? Gambar atau angka? Gambar. Kamu? Ya, aku milih mulai. Ya, kamu. Tidak. Jadi ini kita yang akan tampil MILF dulu. Wih, siap? Oke, kita tampilkan. Silakan tepuk tangan yang meriah. MILF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi orang gemuk tuh gak enak karena ada faktanya. Dan faktanya adalah anunya orang gemuk itu kecil karena ketutupan perut. Pernah suatu ketika aku terbangun dari tidurku, aku iseng lihat anuku sendiri, tiba-tiba anuku hilang entah kemana. Yang bisa aku lakukan saat itu hanyalah berdoa, ya Allah ampuni Baim ya Allah. Baim janji gak akan nakal lagi. Setelah selesai berdoa aku langsung lari ke kantor polisi dan lapor Pak Polisi. Pak Polisi ada yang hilang. Apa dek? Anu saya. Ya udah sini coba Bapak lihat. Ya udah. Pak Polisi itu langsung jongkok. Hampir 30 menit anuku diraba Pak Polisi. Pak Polisi itu langsung bilang, lah ini ada dek, Bapak di mana? Ketutupan perut dek. Oh ya saya bisa. Setelah kejadian itu aku jadi nakal. Ya kan? Aku mentato badanku. Lengan kiriku tulisannya I'm not fat. Lengan kananku tulisannya daging gelonggongan. Perutku tulisannya berat bersih 1 ton. Tapi nakal-nakal gitu aku juga murah senyum. Ya. Karena aku tahu senyum itu ibadah. Waktu itu ada tetanggaku yang meninggal, yang lain pada nyolatin Allahu Akbar, aku cuma senyum-senyum di depan mayatnya. Mayatnya senyum balik ke aku. Ya, aku itu juga keturunan keraton. Lebih tepatnya keraton Solo. Dan di Solo itu ada 2 keraton, Mangkunegaran dan Kasunanan. Aku keturunan Mangkunegaran, bukan Kasunanan. Kenapa? Karena Kasunanan itu sebelum acara kirap ada namanya arak-arakan kebo guling. Dan ciri-ciri kebo guling itu gemuk, putih, bersih. Ya itu ciri-cirinya. Belakangan hari ini tuh lagi terkenal kata aku rapopo, ya kan? Ya. Aku rapopo ini didasari oleh orang yang habis disakiti lalu bilang seperti itu. Contoh, Fadil kita putus, oke, aku rapopo. Untung itu bahasa Jawa. Coba kalau bahasa Inggris kan aneh. Fadil kita putus, oke, I'm fine, thank you, and you sir? Nih ya, aku itu punya mbak. Kalian pernah gak sih ngerasain rebutan tokoh film dalam acara TV sama saudara kalian? Aku pernah. Waktu itu aku sama mbakku lagi nonton film perang. Aku merebutkan sama mbakku itu blok sekutu. Blok sekutu ini terdiri dari Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Prancis. Aku merebutkannya kenapa? Karena 3 negara ini menurutku bukan satu komplek, jadi susah beli hotel. Makanya cara satu-satunya untuk mendapatkan hotel, aku harus jalan terus, berhenti di tanah umum, dapat bebas penjara, baru aku beli hotel. Main monopoli itu nggak enak kalau lagi mati lampu, mainnya harus di dekat lilin. Pernah waktu itu aku lagi main sama mbak sama tanteku, main sama mbak sama tanteku di dekat lilin. Terus tanteku main, tanteku langsung teriak, Fadil jagain lilinnya, jangan sampai mati. Kenapa tan? Nanti mbak kamu berubah jadi normal. Aku bingung dengan mbakku itu apa. Aku tanya, mbak kamu ini apa? Selamat malam semua. Tepuk tangan. Kenalkan, nama aku Michael ya. Kemarin aku habis kecelakaan di game MotoGP. Dulu aku ini seorang gamers dan aku berhenti main game karena mamaku. Iya, mamaku ini bal banget. Pernah waktu aku main aku dimarahin. Michael, kamu nih ngegame terus, udah malam, tidur sana, besok sekolah. Aku tidur ya. Setelah aku tidur, mamaku yang ngegame. Setelah aku berhenti menjadi seorang gamers, aku akhirnya menjadi seorang aktivis demo. Tepuk tangan. Demo itu kalau dari jauh pasti akhir-akhirnya lempar-lemparan, mulai lempar botol, lempar batu, sampai melempar gadis melempar dada beberapa. Ini yang lempar jadi kempot ternyata. Tepuk tangan. Aku ini orang Chinese ya. Dan katanya orang Chinese itu pelit. Kata siapa? Emang benar. Pernah waktu kemarin Imlek ya, aku dikasih angpau sama mamaku, tapi minta kembalian.
Dan ngomongin soal Imlek itu kemarin ini ya semua acara yang kayak contohnya talkshow dan masak-masakan itu pasti versi Imlek ya. Nggak kebayang kalau misalnya ini adalah program religi, misalnya Islam itu udah kan gak enak banget. Ntar gini, jamaah haya, oh jamaah haya, tepuk tangan lagi. Dan aku di kelas 3 SMP ya, dan bentar lagi lulus. Aku ini mau pindah SMA, tapi aku masih punya dendam sama penjual yang ada di depan sekolahku. Iya, penjual yang ada di depan sekolahku ini ngeselin banget. Tiap aku jalan sama siapapun diciein. Pernah aku jalan sama temanku, jalan sama temennya. Terus pernah ya aku jalan sama pacarku ya, diciein lagi, jalan sama pacarnya. Terus yang terakhir aku jalan lagi sama temanku, diciein lagi, jalan sama temennya. Padahal cowok ya, aku marah ya, aku marah, dan aku marah, aku langsung bilang, hei, marah, Balas. Weh. Kau sih. Halo semua. Aku ini makin kesini makin gak ngerti ya sama anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang ini seneng banget caper ya. Contoh lapar bukannya makan dia malah nge-tweet. Seharusnya mereka tuh nyontoh aku dong. Aku kalau lapar nggak pernah nge-tweet, tapi update status. Dan apalagi anak zaman sekarang yang punya akun Instagram, tapi Instagramnya digembok. Itu udah kayak kosan aku ya. Telat bayar dikit aja digembok, dilas, dipasang ranjau, dikontrakin. Dan kalau emang foto kalian nggak pengen dilihat sama orang lain gitu kan, yang penting disimpan aja di komputer gitu, plototin sendiri tiap hari, kelar kan. Dan ada salah satu penemu sosial media ya, namanya Mark Zuckerberg. Dia itu menemukan sosial media untuk mempermudah dia berkomunikasi dengan temennya. Tapi sama anak zaman sekarang ini suka disalahgunain ya. Contoh, biasanya kita kalau berdoa itu kan enak ya, kita nyari tempat yang sepi gitu, kita masuk kamar, kita ngomong sama Tuhan gitu kan. Nah kalau anak zaman sekarang, mereka berdoa di Facebook men. Tuhan, kenapa sih pacar aku hari ini beda banget sama aku? Kan ngeselin ya. Dan biasanya kita tahu kalau dalam berdoa itu selalu diakhiri dengan amin. Nah kalau di Facebook diakhiri dengan like this man. Gak kebayang kalau misalkan kalian lagi sholat Jumat di masjid gitu ya, terus tiba-tiba imamnya lagi baca doa, yang belakang bilang like this man. Kalau misalkan imamnya punya Facebook, kalau nggak bisa shock dia di situ kan. Kalau misalnya imamnya punya Facebook, dia pasti balas ya, thanks ya buat jempolnya. Dan di sini ada yang tahu iklan Cornetto? Di situ dikatakan Taylor Swift akan datang dan menangkan semua hadiahnya. Dia jauh-jauh cuma mau ngambil hadiah. Itu ibarat kayak kalian PDKT 1 tahun tapi cuma pacaran 2 minggu. Dan di sini ada yang pakai smartphone. Menurutku smartphone ini pilih kasih ya. Tuh, kasih aja dipilih, masa kalian enggak? Lanjut. Dan aplikasi ya, karena di situ cuman ada mode pesawat, nggak ada mode angkotnya. Sedangkan yang punya nggak pernah naik pesawat. Bisa jadi bahkan begini ya, orang naik pesawat nggak ada mode pesawat, malah ada mode angkotnya. Dan sekarang ini lagi zamannya handphone layar sentuh. Dan itu tuh ngeselin banget ya, karena teman-teman aku ini jadi suka pamer. Cici, handphone aku baru dong layar sentuh. Yaelah layar sentuh doang, punya aku dong layar tancap. Sedap. Assalamualaikum. Salam. Aku tuh gak suka sama pekerjaan yang berdoa alay, ya kan? Apa contohnya
gampang. Penonton bayaran, wes. Penonton bayaran ini disuruh mau ya kan, disuruh tertawa mau, disuruh tepuk tangan mau. Apalagi ada pelawak yang lagi mau, dan itu nggak lucu. Penonton bayaran lagi disuruh tertawa. Kan ini nggak logis, ya kan? Ini nggak logis. Kalau lama-kelamaan komedi Indonesia semakin terpuruk gara-gara penonton bayaran, betul? Gara-gara tepuk tangannya, stop. Cece berbayaran. Dan ternyata tuh pejuang Indonesia kita tuh juga alay saat melawan Belanda. Coba kalian lihat di Belanda ya kan, bajunya rapi, bersih, senjata cuma pistol doang ya kan. Kalau Indonesia udah bawa runcing, bawa bendera merah putih, tangan kanan tatoan, never dead, wis. Tangan kiri tatoan, never mind, wis. Dadanya tatoan, never say never. Dan kalian tahu kan senjata pejuang Indonesia apa? Bambu runcing kan? Kebanyakan bambu runcing itu dibuat lurus. Ini kan kurang nyiksa. Sekali nusuk, itu kan? Harus itu dibuat berzigzag untuk lebih nyiksa. Sekali nusuk, habis dikeluarkan lagi. Itu dia untuk ronde yang pertama. Ini akan tampil dari MLF dulu. Tepuk tangan buat MLF. Nih ya, orang pacaran itu kalau punya kesamaan itu tambah romantis. Misalnya tanggal ulang tahunnya sama, bulan ulang tahunnya sama. Aku sama Mbak Rosi kan sama-sama bulet. Jangan-jangan kita nih ya, Mbak Rosi ini kan dulu gak malu apa diejek sama iklan susu yang tagline-nya tumbuh tuh ke atas, gak ke samping. Iya, aja dong. Tuh kan kita sama, jangan-jangan. Nih ya, aku tuh suka bongkar mesin, makanya aku masuk sekolah otomotif. Tapi belakangan hari ini tuh Mbak sama tanteku berdiskusi mau mindahin aku ke jurusan tata boga. Yang aku takutin itu, kalau ada tugas masak ke bawah-bawah dunia otomotif, nanti masakanku jadinya ceplok busi, rica-rica karbon saus tiram, tongseng cakram, ora arif pelek, terus minumnya es oli gembira. Anak STM itu sering dicap oleh warga sekitar itu tentang tawurannya. Aku kasih tahu sama kalian, senjata-senjata tawuran itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan keras, lunak, dan empuk. Golongan keras ini golongannya anak-anak otomotif. Senjatanya stang, jok, spion, ora arek pelek. Yang lunak itu senjatanya anak-anak kecantik. Yang lunak itu senjatanya anak-anak tata boga. Senjatanya panci, wajan, teflon, cobek, gitu-gitu. Yang empuk itu senjatanya anak-anak kecantikan, hair dryer, brush on, gunting, bedak, kaca, catok, plus krimbat 50 ribuan sen. Waktu itu aku pernah ikut tawuran. Sekalinya aku ikut tawuran, aku langsung ketangkep polisi. Dan di kantor polisi kami disuruh lepas baju dan jalan jongkok. Aku lepas baju dan bilang Pak polisi, Pak saya nggak bisa jalan jongkok. Ya udah kamu jalan, saya jongkok. Waktu kami jalan jongkok, tas kami digeledah. Teman-temanku bawa stang, jok, spion, ora arek pelek. Tasku digeledah, itu isinya Yupi, Milkuat, Belo Panda, Tini Wini Biti, Indo enak bergizi. Yang ketawa tua. Nih, anak-anak otomotif itu sukanya dunia balap. Aku nggak suka dunia balap, aku sukanya dunia lain. Tapi menurutku di dunia lain ini ada yang mainstream, yang adegannya gitu-gitu aja. Yaitu cara Ustadz ngeluarin orang kesurupan. Caranya gini, Bismillahirrahmanirrahim, saya keluarkan kamu dari badan ini, gitu doang. Coba kalau Ustadznya kita ganti, Ustadz Maulana, Bismillahirrahmanirrahim, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Kalau Ustadznya kita ganti lagi, Ustadznya Mamah Dedeh, jamaah. Ustadznya Mamah Dedeh, Bismillahirrahmanirrahim, saya keluarkan kamu dari badan ini ya. Nggak kuat, bantu.
Bismillahirrahmanirrahim, saya keluarkan kamu dari badan ini. Maaf, curhat dong. Kita ganti lagi. Ustadznya Ustadz Guntur Bumi. Matikan lampunya. Bismillahirrahmanirrahim, saya keluar. Maaf ya tante. Oke, terima kasih semuanya. Malam. Kemarin aku habis UN ya. Ujian nasional itu pengawasnya 2, bukan 3. Coba kalau 3 ya, ini ngerepotin banget. Mau minta izin ke belakang aja repot banget. Iya. Misi Bu, bolehkah saya ke belakang? Kalau saya sih yes, tapi nggak tahu kalau Mas Anang. Tepuk tangan. Di sini lawan ini ada 2 ya Mas, Pak Rosi dan Mas Jj. Ya, aku mau ngomong Mas Jj ya. Mas Jj dia suka banget nonton kuis interaktif ya kan? Ya, saking sukanya jadi kebawa di kehidupan tiap hari. Dulu pernah waktu aku ikut kuis bantu pimpinan ya, aku nggak bisa jawab pertanyaan dan aku pakai bantuan telepon teman dan akhirnya aku telepon Mas Jj. Halo Mas Jj, halo. Iya, dengan siapa di mana passwordnya? Ngeselin banget ya. Tepuk tangan lagi. Dan sekarang kita ganti, mau bahas soal pahlawan. Pahlawan. Pahlawan kita ini beruntung banget lahirnya di zaman dulu. Coba kalau lahirnya di zaman sekarang. Ntar sebelum perang aja update status dulu. Mau perang London nih. Bersama Patimura Cayang Sidia dan 17 teman lainnya. Ntar kalau udah dapet like langsung nulis TFL ya kakak. Tepuk tangan lagi. Dan beruntung juga pahlawan kita itu pada waktu zaman penjajahan belum ada yang namanya online shop. Ya, coba kalau misalnya kalau ada, aku takutnya ini sebelum pahlawan kita perang mereka jual senjata dulu. Misalnya senjatanya Patimura. Dijual golok Patimura, kondisi mulus, pernah ikut foto uang 1000, harga 1,5 juta, nego dak. Bisa tukar tambahkan. Minat hubungi nomor di bawah ini. Tepuk tangan lagi. Ya, kalau ngomongin soal online shop ya, kebetulan aku punya pacar. Wih, tepuk tangan Bu Aman. Ya. Oh, pacarku ngambek ya. Oh, keluar beneran nih, waduh ngambek ya. Ya, pacarku ini suka banget online shop. Ya, punya pacar yang suka online shop ini gak enak banget. Panggilan sayangnya aja aneh agan. Dan kalau mau ketemuan aja harus ketemuan dulu. Itu kalau pacarku suka online shop. Kalau aku beda lagi. Aku ini suka traveling. Aku ini pernah traveling ke Nusa Tenggara Timur ya, NTT. Ya, di sana ini sulit banget sinyal ya. Saking sulitnya mau SMS aja, aku harus nulis pesan, simpan di draft, terus HP-nya aku paketin. Dan habis dari NTT aku ini pernah ke Solo ya. Aku pernah ke Solo. Di Solo ini katanya ada keraton, ya kan? Dan katanya si Fadil juga keturunan keraton. Ya. Ngomong-ngomongin soal keraton, aku ini juga keturunan keraton. Keraton Cina. Aku ini keturunannya dinasti Ming. Tapi dinasti Ming telah tiada karena dijajah sama dinasti Warrior. Karena takut dijajah dinasti Warrior, sekian dulu dari saya. Michael ini sering tidur di depan toko ya, tapi toko bagus. Gantian, balas ya, yang telak. Ya, ini dia, Sari Rosi.
Deal. Terakhir pacaran berapa lama? Pemain sepak bola aja cedera 6 bulan lebih. Dia pacaran sebulan aja enggak. Fadil ini belum bisa move on ya dari mantannya. Mantan majikan. Hati orang belum bisa move on itu kayak museum. Isinya kenangan semua. Di sini ada yang masih jomblo? Serem ya? Nggak kebayang kalau tiba-tiba ada berita telah ditemukan sosok jomblo tergeletak di atas kasurnya, diduga karena stalking. Dan aku saranin buat kalian yang punya pacar tak terpakai, jual aja di toko jomblo. Ngeselinnya dari jomblo ini ya, dia kalau misalkan dia beli bubur, dia bukannya minta kecap, malah minta kecup. Nggak kebayang kalau misalkan kebalik gitu ya. Kalau misalkan yang jomblonya ini yang jualan bubur, dia bukannya minta kecup, malah minta naik haji. Dan ngeselin lagi itu sama jomblo-jomblo yang suka minta fallback di Twitter. Aku saranin mendingan udahan. Daripada minta fallback, kan mending minta love back. Ngomongin soal jomblo ya, tapi jomblo ini nggak punya pacar ini bukan berarti nggak laku ya. Bisa aja jomblo. Dan jomblo ini, resiko jomblo ini adalah nggak punya pacar. Lah gimana? Gini, tapi jomblo ini punya kelebihan ya, yaitu dia punya daya imajinasi yang tinggi. Contoh, dia selimutan aja berasa dipeluk pasangan. Dia meluk guling aja berasa meluk pasangan. Kalau meluk guling sambil selimutan berasa nidurin pasangan kali ya. Tapi kalau jomblo ini, dia kalau tidur kan meluk guling ya. Aku dong kalau tidur dipeluk guling. Ngomongin soal jomblo ini aku bukan berarti jomblo ya. Gini-gini aku punya pacar. Dan pacar aku ini romantis banget. Aku bilang, sayang aku mau mandi. Langsung dimandiin, habis itu dikafanin. Amit. Dan emang tapi pacar aku ini beneran romantis ya. Aku minta bunga aja langsung dikasih. Sayang aku mau bunga dong. Ya udah nanti aku kasih Rafflesia. Lah bunga bangke. Ngomongin soal jomblo, gini-gini aku bangga jadi warga Indonesia. Nggak nyambung bodo amat. Aku bangga jadi warga Indonesia karena Indonesia ini punya banyak kelebihan ya. Contoh, kalau di Inggris dia cuma punya satu raja. Di Indonesia punya banyak. Raja yang banyak dikunjungi, Raja Ampat. Raja yang bisa nyanyi, Raja Dangdut. Raja yang calon wapres, kata Raja Sah. Dan gitu, gini ya. Di sini sekarang ini lagi zamannya TV kabel ya. Di sini ada yang pakai TV kabel. Keren ya rumah kalian pakai TV kabel. Rumah aku dong kalau mau nonton TV harus pakai listrik dulu. Dan ngomongin soal TV ya, aku mau berbagi sama kalian jenis-jenis matiin TV. Pertama, ada yang masih ingat kartun Son Goku? Dia ini kalau matiin TV, TV-nya di Kamehameha. Kedua, kalau matiin TV dalam keadaan TV-nya lagi nayangin Mama Dede, itu mati dalam keadaan fisabilillah, yang artinya balasannya di surga. Yang ketiga, mati kalau keadaan TV-nya lagi nayangin Pak SBY, itu mati dalam keadaan prihatin. Tapi pernah ya ada orang alim banget gitu kan, dia matiin TV, habis matiin TV, TV-nya dimandiin, habis dimandiin dikubur. Tapi aku saranin buat kalian, jangan kalian samain TV sama orang. Karena nanti kalau kalian gak suka sama orang, kalian matiin lagi TV-nya. Jangan, itu dosa besar. Udah dosa masuk penjara lagi. Kan enakan kita temenan aja sama TV. Dan makin kesini nih, menurut aku acara TV makin gak bagus ya. Jadi aku memutuskan untuk nonton TV, tapi TV-nya gak aku nyalain. Iya, aku cuma nonton TV, bukan nonton acara TV. Dan benar-benar matiin TV ini gak dosa kok. Yang penting bismillah dulu, insya Allah barokah. Terima kasih saya. You know, I'm sad tonight because I'm feeling down. Kalau my mother not get mixing
Mix of the money arisan. Maksudnya kocokan arisan. Bahasa sini kocok apa? Mixing. Oh, kocokan arisan mixing the money. Oke, dan aku tuh sebel ya sama hewan. Apa? Nyamuk, ya kan? Sebel. Lagi enak-enakan tidur, tiba-tiba ada nyamuk yang muter-muter di kepalaku. Wah, sebel kan? Aku tangkep, aku jangan ngomong. Wah, nyamuk, muter-muter aja, gak capek. Iya sih capek. Yaudah, aku yang muter-muter. Habis itu, aku yang pusing. Oke, dan tadi aku ngomongnya aku gak suka pekerjaan yang berbau alay, dan aku juga gak suka pekerjaan yang berbau kejahatan. Ini sengaja itu kejahatan. Contohnya apa? Preman, ya kan? Tapi kalau aku jadi preman, aku tuh pinter milih-milih malakin orang, ya kan? Nih contohnya masnya pacaran nggak, mas? Pacaran ya? Ya, mas. Masnya ya, mas. Kalau aku jadi preman, aku akan merampas isi dompet Anda. Wih, mbak. Kalau aku jadi preman, aku akan merampas pacar mbak. Oke, dan ngomongin preman, semua orang pernah ya dibalikin preman juga, semua sih. Setengah-setengah. Kan pernah ya? Tapi saya punya 2 gitar loh. Saya punya 2 tips ya buat anda yang pernah dibalikin sama preman. Tips yang pertama itu jauhi area yang banyak preman. Itu jauhi hilang. Tips yang kedua, jauhilah preman yang mukanya baby face dan punya inner beauty yang luar biasa dan jalannya ngondek. Itu biasanya tuh gak bakal minta uang kita, tapi minta apa? Nomor telepon kita. Kan gak kebayang kan? Dia telepon kayak gini. Hey JJ, Om Preman udah ada di hotel Melati nih. Cepetan kesini. Wah, sebagai cowok normal kan ini menjijikan kan? Jijik banget kan? Emosi kan? Aku balas. Woi Om Preman, OTW nih. Dan aku udah kerja, aku lulus kemarin dan kerja sekarang. Saya bekerja di hotel di Magelang, ya kan? Dan saya pernah magang di Jogja, dan di sana tuh harus bisa fasis apa ya? Pasti. Sorry ya. Pasti bahasa. Iya, harus lancar bahasa asing, ya kan? Pas itu saya disapa sama orang Inggris. Nah, padahal aku tuh nggak bisa bahasa Inggris ya. Aku tuh cuma bisa bahasa Inggris tuh di film-film action doang. Woi, action. Ya kan? Nanti pas bulannya apa? Good morning JJ. Woi, I'm fucking sir. Mana kan? What? Sir? What do you say? Come here. What do you say? What do you say? I'm fucking sir. I'm fucking too. Dan saya juga pernah disapa sama orang Jepang. Itu dan cewek ya kan. Padahal aku tuh cuma bisa bahasa Jepang tuh di film Hintai. Sorry, gak pernah menonton bokep mas. Ya kan tiba-tiba si orang Jepang ini kan nyapa kan. Oh ya sih mas JJ. Aku jawab kan. Miyabi. Ika. Itu 4 performer ya pada LOTR malam hari ini. Mana yang dukung MLF? Maksudnya suka MLF ya? Mana yang dukung? Rompet jerana bang? Pak Jero! Tangan belakang yuk. Bayangkan namanya bayang sebuah kuning lah. Untuk itu kita akan menampilkan juaranya sebentar lagi. Wes. Berdiri dulu, berdiri. Sini mas. Wes, kiri. Ini belakang ya. Asisten penilaian juri. Oke. Mas, tangan mawon mas. Terus koyak maling. Di sini. Mas, Pak Fungsi, pakai maem. Sekalipun
dulu. Sini, masih aku kan jadi gue terdarani keluarga ya. Ya, selama kita nggak bertemu melalui jalinan kasih, ya kita akan membacakan hasilnya. Ya, apa ini? Es teh manis 2. Ya, pemenangnya kita akan tentukan dari sini. Mana yang